Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Senang bisa kembali menyapa jemaat terkasih yang saat ini sedang berada di rumah. Di pagi hari ini saya akan kembali membagi kebenaran firman Tuhan di dalam renungan singkat yang saya beri tema Tidur dengan Tenang. Firman Tuhan yang mendasari tema renungan di pagi hari ini adalah Mazmur pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-9. Dan ayat emas kita ada di Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9. Saya akan membacakan buat kita semua. Mazmur pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka melimpahkan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tertidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang memberikan aku diam, yang membiarkan aku diam dengan aman. Jemaat terkasih, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada jemaat sekalian di pagi hari ini. Apakah akhir-akhir ini jemaat mengalami susah tidur di malam hari? Merasa gelisah di atas tempat tidur karena berusaha mencari solusi atau mencari jalan keluar dari sebuah masalah. Raja Daud dalam pembacaan kita di pagi hari ini juga merasa sangat tertekan saat dia menulis Mazmur pasal yang keempat ini. Di sana dikatakan bahwa ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan reputasinya dengan tuduhan yang tidak berdasar di ayat yang ketiga. Ada juga pihak-pihak yang mempertanyakan kemampuannya dalam memimpin di ayat yang ketujuh. Secara manusia, pastilah Raja Daud menghabiskan malam-malamnya dengan terus memikirkan segala kesusahan ini. Tetapi yang luar biasa jemaat terkasih, meskipun ada beban yang begitu besar yang dialami oleh Raja Daud, kita dapat membaca kata-kata yang luar biasa di ayat yang ke-9. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Pertanyaannya, apa yang membuat Raja Daud memiliki rasa percaya kepada Tuhan yang begitu besar? Sehingga dia dapat berkata bahwa aku segera membaringkan diri, lalu segera tidur. Jawabannya adalah dari semula Raja Daud yakin bahwa Allah akan menjawab doa-doanya. Ada di ayat yang keempat. Keyakinan Raja Daud yang teguh akan pemeliharaan Allah merupakan sumber dari ketenangan dirinya. Dan tema ini dapat kita jumpai di beberapa bagian kitab Mazmur. Sebagai contoh, Mazmur 23 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, Dia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Lalu di Mazmur 116 ayat yang ke-7, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dan masih banyak beberapa bagian firman Tuhan yang membuktikan bahwa Raja Daud percaya kepada Tuhan. Jemaat terkasih, kemampuan kita untuk tenang berhubungan langsung dengan keyakinan kita terhadap kasih dan pemeliharaan Tuhan kita. Saat kita merasa gelisah dan tertekan, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita di dalam situasi yang kita alami saat ini. Sehingga dengan begitu kita dapat
merasa tenang. Jemaat terkasih, saya berharap malam-malam kita atau tidur-tidur malam kita dalam beberapa hari ke depan, kita dapat tidur dengan nyenyak. Karena kita yakin bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang juga mengasihi kita. Raja Daud memiliki keyakinan, kita pun juga harus memiliki keyakinan yang sama seperti Raja Daud. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami bersyukur karena kembali ada kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Bahwa persoalan yang berat bukan saja kami yang alami, tetapi juga pernah dialami oleh Raja Daud. Tetapi kami bersyukur bahwa Raja Daud memberikan teladan buat kami, bahwa kepercayaannya kepada Tuhan dibuktikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Meskipun ada beban yang berat, mungkin sebagai manusia Raja Daud juga ada perasaan takut, khawatir, dan mungkin juga mengalami susah tidur. Tetapi saat dia berdoa, datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap beban dan pergumulannya kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia kekuatan sehingga dia dapat tidur dengan nyenyak. Hamba berdoa kiranya jemaat Tuhan juga yang berada di rumah, saat nanti malam akan tidur, dapat tidur dengan nyenyak, karena percaya akan pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.